Di sebuah kerajaan di Jawa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut. Ia sebenarnya adalah pangeran dari kerajaan besar, tetapi karena keadaan tertentu, ia harus tinggal di rumah seorang janda tua bernama Nyai Kodok. Ande-Ande Lumut menyembunyikan identitas aslinya dan membantu Nyai Kodok sebagai anak angkat. Suatu hari terdengar kabar bahwa Ande-Ande Lumut mencari istri. Banyak gadis cantik dari berbagai desa ingin melamar. Namun, Ande-Ande Lumut memasang syarat. Hanya gadis yang mampu melewati rintangan dan tetap menjaga kesucian diri yang bisa menjadi istrinya. Mendengar kabar ini, banyak gadis muda berbondong-bondong datang ke rumah Nyai Kodok untuk mencoba keberuntungan mereka. Di desa lain, hiduplah seorang janda bernama Mbok Randa dengan 6 anak perempuan. Kelima anaknya sangat cantik dan bernama Klenting Abang, Klenting Ijo, Klenting Biru, Klenting Kuning, dan Klenting Hitam. Namun mereka semua berperilaku sombong dan manja. Berbeda dengan mereka, anak bungsunya, Klenting Kuning, memiliki wajah yang biasa saja, tetapi berhati mulia dan rajin bekerja. Sayangnya, ia sering diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya dan dijadikan pelayan di rumahnya sendiri. Di perjalanan, ada rintangan sungai besar yang tidak bisa dilewati tanpa bantuan makhluk bernama Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa penjaga sungai. Yuyu Kangkang hanya akan membantu menyeberangkan jika para gadis bersedia mencium atau membiarkan dirinya mendekati mereka. Kelima Klenting bersedia, sebab mereka ingin segera bertemu Ande-Ande Lumut dan tidak peduli menjaga kesucian diri. Ketika giliran Klenting Kuning tiba, ia menolak keras tawaran Yuyu Kangkang. Ia lebih memilih berjalan di pinggir sungai, mencari cara lain untuk menyeberang. Berkat keteguhannya, seorang dewa turun dan menolong Klenting Kuning menyeberangi sungai tanpa syarat apapun. Sesampainya di rumah Nyai Kodok, semua gadis ingin dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Namun ketika Ande-Ande Lumut keluar, ia berkata, "Aku tidak akan memilih gadis-gadis yang sudah ternoda oleh Yuyu Kangkang." Mendengar itu, kelima Klenting merasa malu dan kecewa. Saat giliran Klenting Kuning tiba, Ande-Ande Lumut tersenyum lebar dan berkata, "Inilah gadis yang kucari, dia yang tetap menjaga kesucian hati dan tubuhnya." Ande-Ande Lumut pun mengungkapkan identitas aslinya sebagai pangeran, dan akhirnya ia memilih Klenting Kuning sebagai istrinya. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Kisah mereka menjadi legenda tentang pentingnya keteguhan hati dan kesucian diri di tengah godaan dunia.